DSA adalah prosedur yang dilakukan oleh tim medis berpengalaman di ruang angiografi atau di ruang kateterisasi dengan alat-alat khusus. Jadi prosedurnya ini dia minim sayatan, hanya lewat tusukan kecil di pangkal paha atau di pergelangan tangan seperti pasang infus. Setelah seseorang itu mengalami stroke, apalagi dia memang kena stroke-nya yang kedua atau stroke berulang, salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari source atau sumbernya, pembuluh darah mana yang tersumbat atau yang menyempit yang sehingga menyebabkan pasien-pasien tersebut terjadi stroke berulang. Nah, disinilah adalah satu peran DSA. Nah, sehingga kita tahu pembuluh darah mana yang dapat menyebabkan stroke, penyempitannya di mana, berapa persen. Jadi keunggulan DSA ini dalam mencegah stroke berulang itu adalah DSA ini mampu untuk melihat pembuluh darah otak secara detail, secara rinci, dan secara live. Dengan DSA ini kita bisa melihat apakah ada penyempitan, penyumbatan, atau kelainan dari pembuluh darah yang dapat menyebabkan stroke kembali terjadi. Jadi apabila saat tindakan DSA ditemukan adanya abnormalitas dari pembuluh darah atau memang ada penyempitan atau memang ada penyumbatan dalam periode stroke dalam waktu tertentu, jadi dokter bisa langsung nih ngelakuin tindakan seperti misalnya pemasangan balon atau pemasangan cincin, atau memang diperlukan tindakan trombektomi, atau memang harus dilakukan tindakan coiling pada pasien-pasien dengan aneurisma, atau memang harus dilakukan tindakan embolisasi pada pasien-pasien dengan arteri vena malformasi. Jadi untuk mendeteksi kelainan yang tidak tampak pada modalitas pencipta yang lain seperti CT angio atau MRA, karena memang sensitivitas dan spesifisitas masing-masing modalitas itu berbeda-beda. Memang yang paling tinggi dan paling akurat adalah tetap DSA. Kalau Anda atau keluarga punya riwayat stroke atau hasil pemeriksaan sebelumnya belum jelas, tanyakan kepada dokternya apakah DSA atau cerebral angiography bisa menjadi langkah berikutnya yang lebih advance. Ingat, pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan ulang. Semoga bermanfaat. Salam sehat.